Hiji, prompt. Rina Wijaya berdiri tegak di depan meja dengan tangan gemetar. Kamu dipecat ekti hari ini karena rumor hubungan mampur dengan Bu Maya, kata manajer tanpa ekspresi. Rina merasa dunia runtuh, padahal dia hanya mencintai bos wanitanya secara diam-diam di tengah masyarakat Indonesia yang masih kaku terhadap hal seperti ini. Udara ruangan pengap terasa semakin berat saat ia menandatangani surat pemutusan hubungan kerja. Di luar gedung kantor di kawasan Sudirman, Jakarta, hujan deras menyambutnya seperti air mata yang tak bisa ditahan. Rina berusia 28 tahun, lahir dan besar di Bandung dari keluarga Sunda yang sangat tradisional. Ayahnya, seorang pensiunan guru, selalu menekankan bahwa nama baik keluarga lebih penting dari segalanya. Ibu dan adik-adiknya masih tinggal di rumah kayu tua di pinggir kota, menunggu Rina pulang membawa kebanggaan. Tapi hari ini, semua itu hancur hanya karena bisik-bisik rekan kerja yang melihat ia sering pulang malam bersama Bu Maya, direktur pemasaran berusia 35 tahun yang karismatik dan tegas. Rina naik kereta api ke Bandung dengan hati hancur. Di dalam gerbong yang ramai, ia memegang ponsel erat, pesan dari Maya belum dibalas. Kita harus bicara, tulis Maya tadi pagi. Tapi Rina takut. Rumahnya yang dulu hangat kini terasa dingin saat ia membuka pintu. Ayah langsung berdiri dari kursi rotan, wajahnya merah padam. Benar apa yang dibilang tetangga. Kamu berhubungan tidak senonoh dengan atasan perempuanmu, suaranya menggelegar. Ibu menangis di sudut ruangan, adik laki-lakinya menunduk malu. Rina mencoba menjelaskan bahwa itu hanya itnah, tapi kata-kata ayahnya seperti pisau. Kalau kamu tidak menikah dengan pria yang sudah kami pilihkan, nama keluarga Wijaya akan hancur di kampung ini. Malam itu Rina tak bisa tidur. Ia ingat pertama kali bertemu Maya 2 tahun lalu saat wawancara kerja. Maya tersenyum hangat, mata mereka bertemu lebih lama dari biasa. Hubungan mereka tumbuh pelan, dari rapat malam hingga kopi rahasia di kai kecil Menteng. Cinta yang tulus, tapi terlarang. Besok paginya, Rina memutuskan kembali ke Jakarta. Ia harus bertemu Maya. Di apartemen Maya yang mewah di kawasan Kuningan, udara terasa berat. Maya memeluknya erat, kita tidak salah, Rina. Kita hanya mencintai. Tapi Rina menarik diri. Keluargaku mereka tidak akan pernah menerima. Maya menghela napas panjang. Kalau begitu kita lawan bersama. Rina diam di dalam hatinya, perang antara cinta dan kewajiban keluarga sudah dimulai. Sementara itu, berita pemecatan mereka menyebar cepat di grup WhatsApp karyawan. Rekan kerja yang iri, seorang supervisor bernama Budi, tersenyum puas di balik layar ponselnya. Ia yang menyebarkan rumor pertama kali. Rina tidak tahu, badai baru saja dimulai. Sekitar 1020 kata. Pagi berikutnya, Rina kembali ke kantor untuk mengambil barang pribadinya. Ruangannya sudah kosong, meja Maya juga. Rekan-rekan menghindari tatapannya, bisik-bisik di belakang. Kasihan, padahal karirnya bagus, kata salah satu. Rina menahan air mata. Di luar gedung, ia menelepon Maya. Aku di kai biasa kita. Maya datang dengan wajah lelah, rambutnya yang biasa rapi kini acak-acakan. Perusahaan bilang ini demi citra. Indonesia belum siap dengan isu seperti kita. Rina menggenggam tangan Maya di bawah meja. Aku takut, Maya. Ayahku kemarin bilang kalau aku tidak pulang dan menikah, ia akan mengusirku. Maya menatapnya dalam. Kamu harus pilih, Rina. Aku atau mereka. Kata-kata itu seperti tamparan. Malam harinya, Rina pulang ke Bandung lagi. Keluarga sudah menunggu dengan tamu, seorang pria bernama Andi, anak teman ayah. Ini calon suamimu, kata ibu pelan. Rina tersenyum kaku sepanjang makan malam.
Di kamar, ia menangis sendirian. Ponsel bergetar, pesan dari Maya, "Aku mencintaimu, jangan biarkan mereka mengubahmu." Rina menjawab, "Bohong, aku juga, tapi kita harus istirahat dulu." Itu pengkhianatan pertama. Ia takut kehilangan segalanya. Di kantor lama, Budi semakin berani. Ia posting di Instagram Story, ada yang dipecat gara-gara main api di ruang rapat. Oto kabur, Rina dan Maya keluar bersama, malam hari beredar. Keluarga Rina melihatnya. "Ayah marah besar, kamu bohongi kami." Rina berlutut memohon, "Itu hanya gosip, Pak." Tapi hatinya hancur. Maya menelepon berkali-kali, Rina tidak angkat. Di Jakarta, Maya sendirian di apartemen, menatap Oto mereka berdua di taman. Cinta mereka yang dulu indah kini terancam. Rina mulai merasa tertekan dari dua sisi. Pagi harinya, ia pergi ke masjid dekat rumah, berdoa mencari jawaban. Tapi jawaban tak kunjung datang. Saat pulang, adiknya bilang, "Kak, tetangga sudah bicara. Kalau kakak tidak nikah cepat, kita semua malu." Rina merasa seperti burung di sangkar. Ia memutuskan kembali ke Jakarta untuk bicara langsung dengan Maya. Di kai yang sama, Maya sudah menunggu dengan mata merah. "Kamu menghindariku." Rina menunduk. "Keluargaku, mereka semua yang kumiliki." Maya menggeleng. "Cinta kita juga nyata, Rina. Jangan biarkan takut menghancurkan kita." Percakapan itu berakhir dengan pelukan diam-diam di parkir. Tapi Rina pulang dengan hati semakin bingung. Sementara itu, rumor semakin liar. Media lokal mulai memberitakan dua eksekutif wanita dipecat gara-gara skandal kantor. Nama mereka tercoreng. Rina takut ayahnya stroke. Ia kembali ke Bandung malam itu juga. Di Bandung, suasana rumah semakin tegang. Ayah Rina tak lagi bicara dengannya, hanya tatapan kecewa. Ibu mencoba memediasi, "Nikah saja dengan Andi, Nak. Semua akan tenang." Rina merasa sesak. Ia kabur ke kamar, membuka laptop, melihat berita online tentang dirinya. Komentar netizen kejam, "Lesbian kok berani kerja kantor besar." Rina menangis. Maya mengirim video call, tapi Rina tolak. "Aku tidak sanggup," bisiknya sendiri. Keesokan harinya, Budi menelepon Rina. "Maya, tapi aku cuma mau kebenaran keluar." Rina marah. "Kamu yang sebarkan itnah." Budi tertawa. "Bukan itnah kalau memang benar." Percakapan itu memicu Rina untuk bertindak. Ia naik kereta ke Jakarta, langsung ke apartemen Maya. Maya membuka pintu dengan senyum sedih. Mereka duduk berjam-jam, bicara tentang masa depan. "Kalau kita umumkan, karir kita mungkin hancur selamanya," kata Rina. Maya menggeleng. "Tapi kalau kita sembunyi terus, kita yang hancur." Malam itu mereka tidur berpelukan, tapi tanpa kata-kata manis. Pagi harinya, Rina melihat ponsel penuh panggilan dari keluarga. Ayah mengancam, "Pulang sekarang atau jangan pulang lagi." Rina gemetar. Ia bilang pada Maya, "Aku harus pulang dulu." Lagi-lagi pengkhianatan kecil. Di kereta pulang, Rina memikirkan semua pengorbanan. Karir yang dibangun bertahun-tahun hilang, keluarga yang dulu bangga kini malu, dan cinta yang harus disembunyikan. Di rumah, ayah sudah siapkan pertemuan dengan Andi. Rina duduk diam saat Andi bicara tentang rencana pernikahan. "Aku setuju," kata Rina pelan, hanya untuk menenangkan ayah. Tapi hatinya berteriak. Maya mengirim pesan, "Kamu di mana? Aku khawatir." Rina tidak balas. Di Jakarta, Budi semakin gila. Ia kirim email ke seluruh karyawan lama, lampirkan Oto, Rina dan Maya di KAI. Skandal semakin besar. Perusahaan mulai mendapat tekanan dari media. Rina merasa seperti tikus terjebak.
Ia menelepon Maya akhirnya. Ma, aku takut. Maya menangis di telepon. Cinta kita layak diperjuangkan. Percakapan itu berakhir dengan janji bertemu lagi. Tapi Rina tahu, ia sudah kehilangan kepercayaan Maya. Hari-hari berikutnya penuh pertengkaran lewat pesan. Keluarga Rina mulai mengatur lamaran. Rina merasa seperti boneka. Di tengah malam, ia duduk di teras, menatap langit Bandung yang berbintang. Kenapa harus seperti ini, gumamnya. Cinta dan kehormatan keluarga kini seperti dua pisau yang saling tusuk. Suatu pagi, ponsel Rina bergetar hebat. Video berdurasi 45 detik beredar di grup keluarga dan media sosial. Rekaman kamera ruang rapat kantor lama. Di dalamnya, terlihat Rina dan Maya berpelukan erat setelah rapat malam. Maya mengusap air mata Rina sambil berkata, "Aku tidak bisa hidup tanpamu." Suara jelas, meski tidak ada adegan vulgar. Ide itu bocor dari serer perusahaan, disebarkan Budi. Dalam hitungan jam, berita meledak, skandal lesbian eksekusi terungkap lewat rekaman kamera. Keluarga Rina menonton ide itu bersama. Ayah berdiri, wajah pucat. "Kamu sudah membunuh nama baik kami." Ia mengusir Rina malam itu juga. Rina keluar rumah dengan tas kecil, hujan deras lagi. Ia naik bus ke Jakarta, menangis sepanjang jalan. Maya menelepon panik. Ide itu bocor. Perusahaan panik. Mereka bertemu di apartemen Maya. Kali ini tidak ada pelukan. Maya marah. "Kamu bilang pada keluargamu itu bohong, padahal ini nyata." Rina menunduk. "Aku takut kehilangan mereka." Publik bereaksi campur. Ada yang menghujat, ada yang mendukung. Aksi mulai ramai di Twitter. Perusahaan besar itu mendapat serangan media. CEO memanggil rapat darurat. Rina dan Maya dipanggil kembali ke kantor, bukan untuk dipecat lagi, tapi untuk diminta penjelasan. Di ruang rapat yang sama, suasana tegang. "Kami tidak ingin skandal besar. Kalian berdua dipekerjakan kembali sebagai direktur dan wakil presiden dengan gaji lebih tinggi," kata CEO. "Tapi jangan buat isu lagi." Rina dan Maya saling pandang. Tawaran itu seperti mimpi buruk yang manis. Mereka terima karena tidak ada pilihan lain. Tapi di luar, keluarga Rina sudah memblokir nomornya. "Ibu kirim pesan terakhir, kamu bukan anak kami lagi." Rina hancur. Malam itu di apartemen Maya, ia menangis di bahu Maya. "Aku kehilangan segalanya." Maya memeluknya. "Kamu punya aku. Tapi luka terlalu dalam." Berita rehire mereka menjadi headline, perusahaan terpaksa karena takut gugatan diskriminasi. Rina merasa seperti pion. Hari pertama kembali bekerja, suasana kantor dingin. Rekan kerja tersenyum palsu. Rina duduk di ruangan baru yang lebih besar, tapi hatinya kosong. Maya sebagai atasannya lagi, tapi hubungan mereka retak. Di rapat pertama, Maya bicara tegas, "Kita profesional." Rina mengangguk, tapi di dalam dada sakit. Sore harinya, Rina mencoba hubungi keluarga. Nomor diblokir semua. Ia naik kereta ke Bandung, berdiri di depan rumah lama. Pintu terkunci, ayah melihat dari jendela tapi tidak membuka. Rina berlutut di depan pagar, menangis. "Ma, Pak." Tidak ada jawaban. Kembali ke Jakarta, Maya menunggu. "Kita harus putuskan sekarang." Rina diam lama. "Aku pilih kamu, Maya. Tapi aku tidak tahu bisa bertahan." Mereka mulai hidup bersama di apartemen. Pagi-pagi kerja, malam bicara tentang masa depan. Tapi bayang-bayang keluarga selalu ada. Rina sering terbangun malam, mimpi ayah marah. Di kantor, jabatan baru memberi kekuasaan, tapi juga iri dari bawah.
Budi dipecat setelah terbukti bocorkan ideo. Rina merasa kecil menang. Tapi kemenangan itu pahit. Media terus memberitakan pasangan lesbian yang diangkat jabatan tinggi gara-gara skandal. Rina mulai depresi. Maya mendukung kita kuat bersama. Suatu hari, Rina menerima surat dari pengacara keluarga, kamu tidak lagi berhak atas warisan. Itu pukulan terakhir. Rina menangis di pelukan Maya. Aku sudah memilih, tapi harganya terlalu mahal. Maya mengusap rambutnya. Cinta kita layak dibayar mahal. Perlahan, Rina mulai bangkit. Ia fokus kerja, promosi proyek baru. Tapi di hati, luka tetap menganga. 6 bulan kemudian, Rina dan Maya berdiri di balkon apartemen, menatap lampu Jakarta malam. Jabatan mereka semakin tinggi, karir melesat. Tapi Rina masih sesekali melihat foto keluarga lama. Ia pernah mencoba datang ke Bandung lagi, tapi ayah menolak bertemu. Kamu sudah mati bagiku, kata ayah lewat telepon terakhir. Rina menerima itu sebagai harga. Malam itu, Maya memeluknya dari belakang. Kamu menyesal? Rina menggeleng. Tidak. Tapi aku rindu mereka. Mereka duduk di soa, menonton berita tentang hak yang mulai dibahas di parlemen. Rina tersenyum tipis. Mungkin suatu hari masyarakat berubah. Maya mencium keningnya. Kita sudah jadi bagian perubahan itu. Hidup mereka tenang, tapi tidak sempurna. Rina belajar mencintai dirinya sendiri, meski kehilangan akar. Di kantor, mereka profesional di depan umum, tapi di rumah adalah pasangan sejati. Suatu pagi, Rina menerima pesan dari ibu diam-diam. Ibu rindu, tapi ayah masih keras. Itu harapan kecil. Rina balas, aku selalu mencintai kalian. Cerita mereka belum berakhir, tapi pilihan sudah diambil. Rina memilih kebenaran, meski dengan harga keluarga. Apakah benar bahwa dalam masyarakat tradisional seperti Indonesia, kebenaran tentang cinta sesama jenis selalu harus dibayar dengan kehilangan keluarga?